Selamat datang di channel Komuno Anime, channel yang membahas seputar One Piece. Pada video ini, Mimin akan mereview One Piece chapter 1065. Selamat menyaksikan. Judul chapternya adalah 6 Wajah Vegapunk, dan bagian awal menunjukkan Zoro yang sedang berada di pintu masuk pulau itu. Zoro berpikir jika dia harus berjaga-jaga. Brook yang menemani Zoro ternyata punya pemikiran yang sama. Dia pun mengajak minum teh. Selanjutnya Karibo muncul. Dia meminta untuk tidak turun di pulau ini karena ini adalah pulau milik pemerintah dunia. Tapi kesepakatannya adalah Karibo akan turun dimanapun setelah keluar dari negeri Wano. Dan Zoro tetap menyuruh Karibo untuk turun. Tapi Zoro tidak lupa berterima kasih atas bantuan Karibo kepada Luffy. Karibo terlihat tak mau turun, tapi dia tetap harus turun. Dia pun berkata akan mengingat kejadian ini. Selanjutnya kita diperlihatkan keadaan laboratorium Vegapunk yang menakjubkan. Nami dan Usopp sangat terkesan dengan tangga yang bergerak, dan ada juga pijakan baru yang muncul dari dalam tanah. Mereka bertanya-tanya energi apa yang digunakan untuk menggerakkannya. Lilith pun menjawab bahwa Pulau Egghead ini menggunakan energi api. Karena api bisa diubah menjadi energi apapun, ya memang dibutuhkan sumber energi yang banyak, tapi Lilith selalu mencari sumber energi alternatif lainnya. Lilith pun berandai-andai jika di dunia ini ada api abadi, maka dia bisa membuat matahari tiruan. Kemudian Lilith berjalan menembus dinding. Franky terkejut melihatnya. Nah, setelah masuk ke laboratorium, Lilith menerima panggilan dari seseorang. Ternyata itu panggilan dari Vegapunk Edison. Sementara itu, Kurotopi Jerami minta untuk dibukakan pintu, dan Lilith bilang bahwa mereka juga bisa melewatinya saja. Sanji pun coba untuk melewati dengan kepalanya dulu, dan ternyata benar, mereka bisa melewati dinding itu seperti Lilith. Setelah semuanya masuk, dinding itu menjadi keras dan tidak bisa dilewati dari dalam. Para kru topi jerami pun bingung mencari Lilith. Lalu ada suara yang memandu mereka untuk terus berjalan lurus saja. Ternyata itu adalah suara dari Vegapunk Edison. Kru topi jerami pun berjalan lurus ke depan. Dalam perjalanan, Lami berencana untuk mencari harta masa depan yang ada di pulau ini, seperti bunga permata misalnya. Tapi Usopp malah mengatakan jika pemikiran Nami itu aneh. Usopp pun mendapatkan tendangan dari Nami. Setelah berjalan beberapa saat, mereka bertemu dengan seseorang. Ternyata itu adalah Jinbe. Tapi kru topi jerami yang lain bingung mengapa Jinbe terlihat seperti anak-anak, dan mengapa juga dia punya sayap. Kru topi jerami bertanya-tanya siapa sebenarnya sosok Jinbe anak-anak itu. Lalu Jinbe pun berdiri. Nah, ternyata setelah berdiri, Jinbe anak-anak itu punya tubuh yang besar, bahkan sebesar Jinbe dewasa. Franky merasa akan ada hal buruk yang terjadi, dan benar saja, Jinbe anak-anak itu ternyata bukan manusia. Dan menurut kru topi jerami, dia adalah pasifista, ya lebih tepatnya Serapim. Tapi di sini kru topi jerami belum tahu tentang keberadaan Serapim. Serapim Jinbe pun menembakkan laser beam dari tangannya dan muncul sebuah ledakan besar. Usopp dan kru topi jerami yang lain terlempar, tapi mereka baik-baik saja. Usopp pun merasa bahwa mereka sudah masuk dalam jebakan, karena tentu saja pemerintah dunia tidak akan menyambut baik bajak laut seperti mereka. Nami menyiapkan tongkatnya. Dia mulai paham bahwa pemerintah dunia sudah membuat klon Jinbe. Namun karena Jinbe itu terlihat seperti anak-anak, Nami tak mau bertarung melawannya. Serapim Jinbe terlihat siap untuk menyerang Nami. Dia pun menyelam dan berenang di dalam lantai. Itu seperti sebuah kemampuan Devil Fruits. Nami dan Usopp pun menyadari kemampuan Devil Fruits itu. Nami tampak bingung. Zeus yang berada di dalam tongkat menawarkan diri untuk keluar dan membantu. Lalu Franky tentu juga tahu kemampuan siapa yang bisa berenang pada benda padat seperti itu. Tentu saja kemampuan dari Senor Pink.
Seraphim Jinbe langsung bergerak cepat dan menangkap Nami. Tongkat Nami pun jadi terlepas. Kemudian Jinbe mengunci pergerakan Nami. Di sini bola mata Seraphim Jinbe terlihat seperti bintang. Sanji jadi sangat marah ketika Nami diserang. Dia pun mengeluarkan api dari kakinya. Tendangan berapi Sanji mengenai Seraphim Jinbe dengan telak. Seraphim Jinbe pun terpental dan jatuh ke belakang. Di sisi lain, Robin sudah mengeluarkan wujud raksasanya dan bersiap untuk menyerang. Robin juga terlihat marah kepada Seraphim Jinbe. Serangan tangan raksasa yang banyak dari Robin mengarah kepada Seraphim itu, tapi Seraphim Jinbe bisa menghindar dengan cara masuk ke dalam lantai lagi dan dengan cepat sudah berada di hadapan Robin. Usopp bersiap untuk melakukan tembakan. Tembakan dari Usopp tepat sasaran dan muncul bayangan tengkorak yang besar. Di sini Usopp tahu jika itu bukan Jinbe yang asli. Lalu tiba-tiba Seraphim Jinbe menghilang lagi dan secara mengejutkan muncul di belakang Usopp, lalu dengan cepat mengunci pergerakannya. Sanji langsung bergerak untuk menolong Usopp yang sudah terkunci. Tapi ternyata Franky sudah mempersiapkan laser beam. Dia meminta Usopp untuk tak bergerak agar serangannya bisa tepat sasaran. Franky pun siap menembakkan laser beam dan dia sudah membidik Seraphim Jinbe. Nah, kita beralih ke tempat lain. Di sini ada sebuah robot kecil yang terkejut. Dia tak menduga jika salah satu kru topi jerami bisa menggunakan laser beam. Ternyata sosok robot kecil itu adalah Vegapunk Edison. Dia merasa bahaya jika Seraphim mendapatkan serangan laser karena Seraphim itu masih anak-anak. Lalu Lily juga terlihat kesal. Dia kesal karena Seraphim yang mahal itu bisa saja rusak karena pertarungan melawan kru topi jerami. Dia pun berencana untuk ikut bertarung. Lalu tanpa terduga, Edison mendapatkan sebuah ide baru untuk penelitiannya. Dia pun langsung bergegas untuk membuat rancangan. Selanjutnya kita melihat sosok Vegapunk yang lain, yaitu Vegapunk Pythagoras. Dia sedang menginput data pertarungan kru topi jerami versus Seraphim. Di ruang kerjanya, Edison tampak bisa membuat banyak rancangan dan dia meminta bantuan Vegapunk York untuk menyuplai energi kepadanya. Dan kita pun diperlihatkan sosok wanita gendut yang sedang makan. Ternyata wanita itu adalah Vegapunk York. Dia sedang makan untuk mengisi energi Vegapunk yang lain. Lalu Edison tampak ingin pergi ke toilet, tapi dia tak boleh membuang waktu. Karena itulah dia akan mewakilkannya kepada York. Sementara itu Pythagoras sedang menganalisis perkembangan Seraphim. Menurutnya Seraphim bisa tumbuh dan berkembang. Para Seraphim pun akan dipaksa untuk tumbuh dengan cepat walaupun itu menimbulkan masalah baru. Nah, selanjutnya kita melihat Vegapunk York baru saja keluar dari toilet. Para Vegapunk ini ternyata saling berbagi peran. Ada yang bekerja, ada yang makan dan buang air saja. Bahkan Vegapunk Atlas bertugas untuk memukul sesuatu agar pencernaannya lancar. Setelah makan dan buang air, Vegapunk York meneruskan tugasnya untuk tidur. Keadaan laboratorium Vegapunk sangat sibuk. Para asisten robot bekerja keras untuk memberikan data-data penelitian kepada Edison dan Pythagoras. Nah, selanjutnya kita beralih ke lokasi kru topi jerami. Di sini pertarungan sudah berakhir karena dihentikan oleh seseorang. Dia meminta Lilith, Pythagoras, dan Edison untuk berhenti. Ketiga Vegapunk itu menyaksikan dari ruang kontrol. Lilith dan Pythagoras menyayangkan pertarungan itu terhenti, sementara Edison mendapatkan ide baru lagi. Nah, ternyata yang menyelesaikan pertarungan itu adalah Vegapunk nomor 1 Sokka. Di sini dia terlihat dengan wujud yang penuh. Sanji pun protes karena sepatu yang mereka pakai menempel di lantai. Ternyata Sokka punya kemampuan untuk mengontrol medan magnet, termasuk sepatu yang besar itu. Hal itu dilakukan Sokka untuk berjaga-jaga dari para bajak laut, dan kru topi jerami pun bingung mengapa ada banyak Vegapunk. Bahkan Usopp sendiri ikutan mengaku sebagai Vegapunk. Hal itu membuat Franky kesal. Lalu Sokka bertanya apakah mereka melihat pulau ini sebagai masa depan. Franky pun merasa begitu, karena di pulau ini ada banyak robot dan kotanya juga sangat futuristik.
Lalu Franky juga berkata belum pernah melihat hal yang seperti ini sebelumnya, dan dia ingin berkeliling pulau ini serta berteman dengan Vegapunk. Tapi Vegapunk malah berkata bahwa ini sebenarnya adalah masa lalu. Franky tampak terkejut, dia membuka kacamatanya. Di tempat lain, Luffy dan Chopper berhasil menemukan sesuatu yang menakjubkan. Bonnie dan Jinbe juga terkejut karena itu adalah benda logam yang besar tapi terlihat kuno, tua, dan jadul. Selanjutnya, Franky bertanya kepada Vegapunk Saka apa maksud dari semua ini adalah masa lalu. Saka pun menjawab, bagaimana jika dahulu kala ada sebuah kerajaan yang sangat maju peradabannya. Dan akhirnya kita melihat bahwa yang ditemukan Luffy dan kelompoknya adalah sebuah robot raksasa yang terlihat kuno. Sudah banyak karat di dalamnya, dan sepertinya itu berasal dari 900 tahun yang lalu. Oke, sampai di sini aja review Mimin untuk chapter 1065 ini. Mimin dari Komuno Anime, terima kasih.